Sebelum kita mulai, kita awali dengan lagu pembukaan. Puji syukur 707. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang. Kita selamanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bumi yang kita pijak ini adalah anugerah Allah. Dalam kisah penciptaan, Allah telah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Segala sesuatu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, sehingga bumi mendatangkan sukacita bagi segala makhluk yang mendiaminya. Malapetaka hadir kepada manusia karena manusia mencoba menolak anugerah Allah, menjadikan bumi sebagai objek untuk mendatangkan keuntungan bagi orang-orang tertentu. Merupakan bentuk penolakan tersebut. Manusia yang seharusnya menjaga anugerah Allah itu kini telah merusaknya tanpa ampun. Acara live-in tersebut ternyata membekas di hati beberapa anak, termasuk Sinta. Mereka menyadari bahwa alam telah menyediakan segala sesuatunya berlimpah-limpah untuk kita, asal mau memperlakukannya dengan baik. Pengalaman live-in memperkaya dan mengubah pemahaman Sinta dan teman-teman yang dulunya cuek terhadap situasi sekitar, tapi sekarang mulai perhatian. Pengalaman live-in ini menjadi bekal bagi Sinta dan teman-temannya untuk melakukan eksperimen di kota. Sinta dan teman-temannya mengajak anak-anak yang belum memiliki kesadaran untuk mulai membenahi lingkungan sekolah mereka. Dan walaupun tanah di rumah mereka tidak begitu luas, tetapi mereka mulai merawatnya dengan baik, sehingga tanaman-tanaman di sekitar sekolah dan rumah mereka menjadi rindang dan suasana menjadi sejuk dan indah. Selain itu, Sinta juga menjadi bisa membuat kompos dari daun-daunan, sehingga memberi kesuburan ke tanaman tanpa merusaknya. Tetapi yang lebih penting yaitu Sinta dan teman-temannya mempunyai kesadaran bahwa tanah yang membutuhkan perhatian lewat merawatnya dengan baik. Marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Setelah merasakan ikut live-in di desa Samidalur, Sinta sudah merasakan begitu indahnya alam ciptaan Allah, alam desa yang begitu indah. Sejuk dia merasakan di sini pada hari kedua Sinta jalan-jalan, memanfaatkan waktu istirahat siangnya untuk jalan-jalan di desa. Dia merasakan bagaimana pohon-pohon begitu indah,
suasana desa begitu sejuk, sehingga Sinta dan teman-temannya tidak cuek lagi karena secara langsung dia sudah mengalami bagaimana indahnya desa yang dia lakukan atau dia ikut di Live di Samigalur, karena selama ini dia tinggalnya di kota yang dia lihat hanya hiruk pikuk kota, suasana kota yang selalu sibuk. Setelah dia live di desa, dia merasakan nikmatnya, damainya alam, terutama di desa. Begitu. Iya, terima kasih. Mungkin ibu-ibu ada yang mau menanggapi. Samigalu ya. Kita semua tahu bahwa kehidupan di keluarga, khususnya untuk di Pulau Jawa sendiri ya, atau termasuk kota-kota besar, bahwa kehidupan kita itu terbatas dengan situasi lingkungan kita. Kalau kita kembali ke kampung kita masing-masing, kita punya rumah besar, halaman rumah besar, bahkan halaman rumah itu bisa buat sampai 2-3 rumah di kampung ya. Tetapi tinggal di Pulau Jawa ini kita mempunyai rumah 50 meter saja, itu sudah puji Tuhan, bersyukur bahwa kita masih berlindung dalam rumah yang tidak perlu membiayakan rumah itu lagi dengan kontrakan dan segala macam. Oleh sebab itu, ketika anak-anak dibawa ke lingkungan seperti ini, anak-anak yang terbiasa dengan lingkungan yang ya dikatakan bahwa termasuk kota, dan kehidupan mereka dengan semua serba dicukupi oleh orang tua, ketika mereka masuk ke dalam dunia seperti ini, awalnya sih mereka kaget. Kalau dilihat dari sikap ya, kaget, kemudian mereka menjalani kehidupan itu beberapa waktu di situ, kemudian menyatu dalam sikap mereka bahwa ternyata di luar mereka itu masih banyak kehidupan yang lain, seperti bagaimana Tuhan sudah menciptakan lingkungan begitu bagus untuk manusia, tapi kenapa kita menyia-nyiakan alam ciptaan Tuhan? Dari sikap mereka belajar di tempat di kampung itu, akhirnya membuat hati nurani mereka juga terketuk. Kemudian mereka mulai berpikir bahwa mulai saat ini kita harus bisa menghargai alam pemberian Tuhan, karena alam ini kalau kita tidak jaga berarti dirusak dan akan berakibat total fatal bagi kehidupan kita sendiri. Saya tahu anak-anak dari sini semua di sekolah pasti guru-gurunya ajarin ya, kalau bencana banjir terjadi karena apa? Karena ulah manusia itu membuang sampah sembarangan. Wah, apa hubungan sampah dengan banjir? Ya kalau sampah numpuk di kali atau di sungai, ya pasti air itu mengalir, terhambat kan? Nah, oleh sebab itu anak-anak belajar dari situasi yang mereka berada di kampung tadi, sehingga membuat terketuk hati mereka. Dan kita menyatukan dengan bacaan dari kejadian 1, Tuhan kedua katakan tadi bahwa segala yang Tuhan berikan kepada manusia mohon supaya dirawat, dijaga. Sehingga alam kalau kita jaga, kita rawat, berarti ya mungkin dia bukan mempunyai pikiran seperti manusia, tetapi kalau ketika kita sudah menyatu dengan alam, ya alam pun akan mengerti dengan kehidupan kita. Ya mungkin kira itu Ibu Wida, ada yang mau nambahkan silakan. Terima kasih Bapak Tris. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nambahin. Di jalanan gitu, itu nggak ada. Jadi setiap ada pun, pernah teman saya sengaja membuang bungkus permen dan langsung ditegur sama orang sana, "Mas, maaf, itu bungkus permennya tolong dibuang yang benar." Jadi memang dari hal kecil macam permen atau segala macam itu udah diperhatikan. Dan untuk masalah tanaman dan irigasi, dan karena mereka masih banyak sawah, got-got di sana pun bersih, nggak ada yang istilahnya sampah. Walaupun sampah kayu atau daun itu di sana jarang sekali. Mungkin karena hanya habis membuat pupuk dan besoknya pun sudah langsung bersih lagi. Itu mungkin salah satu kesadaran orang-orang sana yang membuat bumi di sana tuh masih asri, dan panasnya pun nggak sepanas di sini, masih adem pokoknya di sana. Nggak ada rasa kayak cuma satu permen atau satu bungkus ciki, tapi semuanya dari hal kecil diperhatikan sehingga hal yang besar pun bisa dilaksanakan. Udah.
Iya, terima kasih. Manusia tidak peduli lagi kepada sesamanya, apalagi terhadap bumi yang mereka tinggali. Seharusnya kita sadar dan memperhatikan bumi. Kita mulai dari diri sendiri, dalam keluarga, terutama kita sebagai orang tua, memberikan contoh kepada anak-anak kita, apalagi mereka sebagai generasi muda, untuk merawat, melestarikan bumi, serta memperlakukan bumi dengan baik. Allah memberikan kepada kita satu dunia, satu kehidupan, satu kesempatan untuk menjaga, merawat, serta melestarikan bumi untuk kita semua. Sebab di kampung itu kita hidup, di kampung itu pula kita dapat memperbaiki lingkungan dan alam sekitar kita. Sebab semuanya itu berkat dan anugerah Tuhan untuk kita semua. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami boleh menimba dari sabda-Mu yang kami baca dan pengalaman dari saudara-saudara kami lewat pendalaman ini, sehingga menguatkan dan menyadarkan kami sebagai manusia bahwa kami diajak untuk selalu mengucap syukur kepadamu lewat tindakan nyata kami, yaitu menjaga bumi ini yang Kau percayakan kepada kami, sebab Engkau Raja yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala sesuatu yang kita persiapkan untuk perayaan Paskah memperoleh buah seperti yang kita harapkan. Dan semoga kaum muda mampu mewujudkan harapan-harapannya di dalam menjaga bumi ini. Semoga dalam masa prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita supaya lebih giat mengamalkan nasihat-nasihat Injil di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam mensyukuri anugerah Allah. Semoga kita yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat pertemuan kedua ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu penutup. Puji syukur 683. 683. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duka, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan